Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apraldi dengan stamp A111121061, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Permasalahan yang pertama yaitu masih rendahnya sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Sikap terhadap bahasa Indonesia juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni sikap positif dan sikap negatif. Menurut Pateda, seorang pemakai bahasa dikatakan bersikap positif apabila derajat kecenderungannya bertindak dengan meningkat terhadap bahasa-bahasanya. Sementara itu, sikap negatif terhadap bahasa Indonesia akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Mereka menjadi tidak bangga memakai bahasa sendiri sebagai penanda jati diri, bahkan merasa malu memakai bahasa Indonesia. Beberapa bentuk sikap negatif yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia antara lain: pertama, bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris, meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Kedua, merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing dengan fasih, sekalipun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Tiga, merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing, tetapi tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Kedua, masih banyak kosakata istilah kurang populer yang dibandingkan bahasa asingnya. Bahasa merupakan ciri khas dari suatu negara. Dari bahasa kita bisa mengenal satu bangsa. Lewat Sumpah Pemuda, bangsa kita telah mencetuskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Namun seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia mengalami pergeseran seperti pencampuran bahasa asing dan pemakaian slang word atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaul. Contoh lain seperti gawai yang diambil dari kata gadget dalam bahasa Inggris. Pada intinya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat spesial dan perlu dijaga eksistensinya. Intinya, kita bisa menjaga kelestarian bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya secara baik dan benar. Tidak hanya itu, kita juga harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam kondisi apapun. Permasalahan yang ketiga yaitu belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan baik dan benar. Sering terjadi kesalahan-kesalahan ejaan bacaan pada saat berkomunikasi, seperti kata mempesona menjadi memesona dan kata mempunyai menjadi memunyai, di mana tentu saja itu tidak sesuai dengan pedoman pembentukan kata yang baik dan benar. Keempat, rendahnya kemahiran membaca. Ada cukup banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya minat baca, bisa dari faktor internal seperti malas, terlalu sibuk, hingga kehabisan waktu dan energi untuk membaca dan lain-lain, maupun eksternal atau faktor dari luar lingkungan. Kurang mendukung, mungkin kita sering mendengar istilah bergaul dengan tukang parfum akan terbawa wangi. Meskipun ini bukan faktor mutlak, akan tetapi lingkungan yang tidak kondusif untuk membaca turut mempengaruhi rendahnya minat baca. Misalkan lingkungan yang bising, kurang nyaman, serta pergaulan yang tidak suka membaca. Kelima, belum memadainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses belajar mengajar, karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajar. Maka dari itu, sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam pendidikan, serta menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi: yang pertama, menyadarkan diri pemakai bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Kedua, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media. Ketiga, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Kelima, melakukan penyuluhan bahasa. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.